Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, ada baiknya Ibu menabsensi kehadiran kalian. Cici Stefani Syahaan, Hadir, Bu. Junaidi Naibaho, Hadir, Bu. Rizky Kairani. Hadir, Bu. Baiklah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Slide selanjutnya. Pertama, kita akan mempelajari kebinekaan bangsa Indonesia. Siapa di sini yang mengetahui apa itu kebinekaan? Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, Bu. Betul. Letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita ada di Garuda Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Alat-alat pemersatu bangsa negara kita yaitu yang pertama, dasar negara Pancasila, yang kedua, bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya penyatu paduan, menggabungkan, ataupun pemersatu. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat integrasi nasional yaitu syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial, integrasi nasional. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional, yaitu faktor pembentuk integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional. Kepada anak ibu, coba bacakan apa itu faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Sekian, Ibu. Selanjutnya dibacakan oleh anak Ibu Rizky Kairani. Selanjutnya faktor penghambat integrasi nasional itu ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman. Dan 4, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sudah, Ibu. Baik, itulah faktor pembentuk integrasi dan penghambat integrasi nasional. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah batasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Dan materi yang terakhir, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Di mana di sini kesadaran warga negara yaitu setiap warga negara ikut serta dalam membela negara dan memiliki kesadarannya sendiri. Contohnya dimulai dari hal-hal kecil sebagai anak sekolah, yaitu dengan mengikuti kegiatan upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu termasuk kesadaran sebagai warga negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dalam ikut bela negara, yaitu di mana salah satunya ikut belajar pendidikan Pancasila ataupun pelatihan militer. Setiap warga negara ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang ingin ditanyakan? Ada, Ibu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga, sehingga kehidupan beragama masyarakat aman dan damai. Adalah fanatisme yang berlebihan, ekstremisme, dan eksklusifme. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah ataupun merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal ataupun usaha yang berasal dari luar dan bersifat bertujuan melemahkan ataupun menghalangi secara tidak konsepsional. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak Ibu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Ibu. Ibu.